Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Happy Seed di Dialog Ekstra, episode 5. Jadi Dialog Ekstra merupakan ruang berbagi untuk orang-orang yang memiliki kisah atau karya inspiratif. Pada kesempatan kali ini kami mengundang Deborah, salah satu guru di homeschooling di Jogja. Aku ngajar di Jogja Patra Academy itu sebenarnya sudah bantu ngajar sejak aku SMP kelas 8. Jadi, karena kan orang tua aku itu kan yang diriin sekolahnya. Jadinya aku kayak inilah bantu-bantu, tapi bukan nggak kerja gitu, tapi ya bantu ngawasin adik-adik segala macam. Jadi udah kebiasa ngajar kan sejak SMP sampai kuliah masih part time ngajar di sana sampai sekarang juga gitu. Satu buku itu punya namanya Sekolah Pelangi Cyber School. Nah, aku sekolah ke SMA Pelangi Cyber School, tapi aku belajarnya di JPA gitu. Jadi pemiliknya itu saling kenal gitu sama bapak ibuku. Jadinya aku waktu SD juga, waktu Jogja Patra Academy belum jadi sekolah formal, kami ujiannya ke sekolahnya mereka, ke Tangerang waktu itu. Jadi ngejar paket paket A kalau nggak salah pas SD. Jadi ibuku tuh memang pure homeschooling aku sejak aku lulus TK. Karena pas TK aku tuh nggak belajar apa-apa, maksudnya kayak baca aja nggak bisa gitu loh. Ibuku kaget kayak loh, kok nggak bisa apa-apa kok. Ya udah langsung sama ibuku keluarin, ibuku sendiri yang ngajar. Akhirnya dia mulai ngajarin aku baca bahasa Inggris dulu. Karena pelafalannya bahasa Inggris, alfabetnya itu lebih gampang daripada ini Lid, apa namanya, lebih gampang daripada Indonesia. Soalnya kan kalau iya beneran, kalau kita ngomong huruf A, Indonesia tuh kan pelafalan huruf A tuh ya sama seperti namanya, bunyinya ya juga A. Tapi kalau huruf A bahasa Inggris ada namanya short A, bunyinya sama long A bunyinya A gitu. Makanya kalau ada tulisan cat itu bacanya bukan Kate kan, ya kan? Kalau Kate itu pasti tulisannya Kate. Karena ada silent i-nya. Ya, tapi itu namanya mata pelajaran phonics. Mata pelajaran phonics itu kayak peraturan bahasa Inggris, cara pembacaan, cara pelafalannya, tapi diajarkan ke anak-anak sejak TK. Nah, jadi begitu anak-anak kecil mereka udah belajar baca bahasa Inggris sejak TK dan belajar bahasa Indonesia, baca bahasa Indonesia gampang banget. Karena Indonesia tuh nama hurufnya sesuai sama bunyinya gitu loh, Lid. 2009. Cuman karena sistemnya kelas kecil, jadi muridnya tuh nggak banyak gitu. Biasanya kayak sekarang tuh muridnya 30-an, 35-an gitu. Jadi kita belajar sejarah dengan melalui perspektif Alkitabiah ya. Karena kan sekolah kami juga namanya SDTK Jogja Patra Academy. Maksudnya SDTK itu Sekolah Dasar Teologi Kristen. Nah, jadi kami nggak ada di lindungan dinas apa namanya pendidikan, tapi di apa bimbingan masyarakat Kristen. Jadi di bawah Departemen Keagamaan. Jadinya sekolah Kristen kan. Kurikulumnya tuh juga sinkron gitu. Jadinya kita belajar, misalnya ke anak-anak kelas 3, mereka tuh udah mulai belajar sejarah. Sejarah itu mulai dari penciptaan dunia sampai peradaban Mesir gitu. Nah, jadi kurikulum sekolah Jogja Patra Academy itu ada dua. Jadi satu kurikulum itu kurikulum nasional yang seperti dipelajari di sekolah biasa. Lalu yang kedua itu muatan lokal. Muatan lokal itu kayak uh, kurikulum yang membedakan sekolah ini dari sekolah lain. Kayak phonics, grammar, reading, history. History itu aku guru history, aku guru sejarah. Jadi itu kurikulum berbahasa Inggris yang uh, spesial punya JPA gitu. Jadi anak-anak tetap belajar IPS, IPA, tematik segala macam. Tapi ada tambahannya. Nah, jadi tambahannya ini
cukup intensif juga, biasanya sejarah seminggu 2 kali, kayak gitu. Jadi anak-anak kecil TK segala macem, dari devotion tuh kayak ibadah pagi gitu ya, devotion terus mata pelajaran tambahan ini muatan lokal semuanya dalam bahasa Inggris, gitu. Kecuali kalau mau belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, baru pakai bahasa Indonesia. Enggak sih, cuman jam masuk sekolahnya aja. Dulu zaman aku pas aku masih lisensi sekolahnya masih homeschooling, itu masuknya seminggu 3 kali. Jadi Senin, Rabu, Jumat. Jadi hari-hari lain aku pakai untuk kursus musik segala macem gitu kan. Tapi kalau mm-mm, tapi kalau sekarang karena kita udah di bawah asuhan Dirjen Bimas Kristen, itu seminggu 5 kali. Dari Senin sampai Jumat ya. Dan seragamnya tuh beda-beda tiap hari. Misalnya hari Senin pakai merah putih karena kan pramuka karena kan upacara bendera. Terus hari lain pakai baju pramuka, hari lain pakai khusus uh, baju khususnya JPA gitu, kayak polo putih bawahnya biru gitu. Jadi paling cuman hal-hal teknis lah yang berubah ya sama mata pelajaran kayak nasional itu agak lebih banyak sedikit lah, tetapi berusaha diseimbangin sama yang muatan lokal supaya nggak apa ya nggak hilang ciri khas sekolahnya gitu. Tantangan pasti ada lah ya di setiap bidang, menurutku setiap bidang pekerjaan pasti ada tantangan. Kalau aku tantangannya ke sekarang ya, kan online pandemi, kita nggak bisa ketemu sama siswa langsung. Homeschooling itu metode pendidikannya itu diajar oleh orang tua. Jadi orang tua itu peran keterlibatannya lebih intens daripada sekolah biasa gitu. Nah, jadi homeschooling itu sebenarnya banyak tipe juga, banyak macam-macam homeschooling itu. Ada yang semi homeschooling. Nah, JPA itu tergolong semi homeschooling. Mm-mm. Jadi dia nggak intensif kayak belajar di rumah, tapi ada interaksi belajar ke sekolah juga, ketemu sama teman-teman, dan belajarnya di kelas gitu, di kelas pakai seragam, ibadah pagi, masuknya jam jam 8, pulang tuh sekitar jam 1 kayak gitu. Jadi teratur. Ada homeschooling juga yang kayak jam belajarnya ditentukan oleh orang tua kayak gitu. Jadi macam-macam sih model homeschooling itu. Mhm. Jadi awal Jogja Patra Academy didirikan itu dulu setelah aku selesai TK, ibuku kan itu menyekolahkan aku sendiri. Nah, lama-lama teman-temannya itu banyak juga bukan nitipin ya, juga sama-sama mempelajari anaknya gitu loh, jadi komunitas. Nah, banyak orang tua murid, orang tuanya dokter, orang tuanya misionaris. Mereka tuh sama-sama mengajar juga. Jadi, aku diajar sama ayahnya temanku gitu. Dia kebetulan namanya Mr. Sam. Dia ngambil S2 di Sanata Dharma juga. Dia ngajar aku grammar. Terus ada terus ada missionary lagi dari Amerika namanya Miss Cathy, dia ngajarin aku reading. Terus ada Miss Rio juga dari Amerika juga ngajarin aku creative writing gitu. Jadi itu awal-awalnya JPA berdiri ya. Kemudian akhirnya eh, seiring banyaknya apa ya bukan mahasiswa, anak-anak yang belajar ke rumahku itu kan nggak muat ya. Itu kan iya, itu kan kamar belajarnya dulu adalah kamar 3x3. Jadi malam hari itu kamar tidur, pagi hari kasurnya diberdiriin ke tembok, ada meja di situ digeser kan. Di rumahku yang studio musik sekarang itu loh, belum ada building. Mm-mm. Orang tuaku ngajar aku di rumah gitu. Jadi pekerjaan ibuku waktu itu dia masih ibu rumah tangga. Jadi belum jadi guru, tapi gurunya aku ya. Nanti kalau udah sekolahnya udah
Jadi itu baru ada kayak uang pembangunan, maksudnya uang gedung, SPP. Jadi pas awal-awal berdiri komunitas tauku kayaknya ada di SPP, cuman aku udah nggak inget lah ya. Cuman nggak serapi sekarang gitu kan, karena sekarang kan udah ada izin segala macem. Jadi intensi orang tuaku mendirikan Jogja Patra Academy adalah mereka ingin mendidik anak-anaknya sendiri gitu loh. Mm-mm. Jadi benar-benar beda kalau misalnya orang tua kita yang ngajar kita, terus yang benar-benar yang mendukung educationnya kita, itu beda lah sama guru. Karena memang rata-rata murid-muridku sendiri yang orang tuanya support anaknya dan benar-benar orang tua yang belajarin anaknya, itu anaknya lebih apa ya, lebih hasil pembelajaran itu lebih maksimal tuh daripada yang lain. Ngelesin ini kebetulan salah satu orang tua murid juga, dia minta tolong aku untuk ngelesin anaknya writing, menulis English writing, tetapi dia pakai kurikulumnya Cambridge. Dan sebenarnya aku ngelihat, wow, ini misalnya ya anak-anak SMP aja di luar, kayak apalagi di Inggris, mereka tuh udah mulai belajar menulis personal journal, maksudnya kayak buku harian, kemudian mereka menulis artikel-artikel kayak untuk koran, dan aku pikir, wah, nah Indonesia kita perlu banget loh belajar kayak gini, ya kan? Karena SMP, SMP, standarnya mereka begitu. Bahkan di luar negeri, di Inggris sendiri ya, mereka itu aku baca di mana, di website apa aku lupa. Eh, Mereka itu anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun udah mulai belajar bahasa Perancis loh. Mm-mm. Karena karena semakin awal, semakin dini anak belajar bahasa asing itu semakin cepat nangkepnya. Jadi kalau kita misalnya belajar bahasa asing SD gitu tuh sebenarnya udah terlambat gitu. Selalu lakukan terbaik untuk murid kita, bukan karena kita dibayar, tapi karena kita pingin mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang membangun Indonesia, dan melayanilah dengan sepenuh hati. Ya. Bukan kita tahu kalau guru itu di Indonesia mungkin bisa sampai, menurutku tenaga yang kita keluarkan, effort itu nggak sebanding dengan gajinya gitu kan, most of the time kayak gitu. Tetapi guru itulah kayak pahlawan tanpa tanda jasa, bener. Karena memang masa depan negara kita itu memang ada di pendidikan menurutku. Jadinya aku itu di guru. Kalau guru bisa memotivasi muridnya, bisa terus encourage mereka, itu pasti anak-anak itu bakal ingat sampai mereka dewasa.